Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita tentang zakat yang membersihkan dan mensejahterakan. Mari kita buka dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang hebat, perlu kita ingat bahwa kita adalah hamba Allah, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa di alam ini ada orang kaya dan ada orang miskin atau orang yang tidak mampu. Maka di dalam harta kita itu sebetulnya ada hak orang lain yang harus kita berikan atau kita sedekahkan kepada mereka. Sebagaimana orang berdagang ini bisa kaya karena jasa ada orang yang membeli dagangannya, ya. Ada perusahaan mempunyai keuntungan karena ada pegawai yang bekerja. Jadi sudah sewajarnya kita semuanya ini bisa saling berbagi kepada orang lain. Ya, semuanya sudah mengetahui ya, sering kita ingat kata zakat. Arti secara bahasa, zakat berarti mensucikan, membersihkan atau tumbuh. Ya, jadi harta yang disucikan dengan zakat ini menjadi bersih dan semakin berkembang. Secara istilah yaitu kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Kapan wajib zakat? Pada tahun kedua Hijriyah ini diawali. Zakat dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, bahkan termasuk rukun Islam. Di Al-Quran disebut sebanyak 32 kali, 26 diantaranya bersamaan dengan sholat bergandengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang 27, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dapat pahala. Dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini senangnya orang yang berzakat, diberikan kebahagiaan. Zakat ini ada namanya zakat fitrah, kemudian zakat mal. Ya, zakat fitrah atau zakat fitri ya, itu untuk membersihkan jiwa kita. Ya, dengan apa? Berupa bahan makanan pokok. Kalau zakat mal untuk membersihkan harta yang kita miliki, juga diri kita. Sekarang kita lihat zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitri bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Ya, jadi zakat fitri ini karena kita puasa Ramadan kadang berbuat hal yang mengurangi pahala, maka dengan adanya zakat fitri ini menjadikan puasa kita lebih baik, menjadi pahalanya lebih sempurna. Syaratnya apa? Islam lahir sebelum waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, mempunyai kelebihan harta untuk makan untuk dirinya dan keluarga yang jadi tanggungannya. Zakat fitrah atau fitri waktunya kapan dikasihkan? Waktu Jawas boleh, yaitu antara awal Ramadan hingga Syawal. Ini waktu yang boleh. Ada yang sunnah setelah fajar hingga sebelum Idul Fitri. Ya, waktu yang makruh setelah sholat Id sampai matahari tenggelam tanggal 1 Syawal. Waktu wajib sejak akhir Ramadan hingga awal Syawal. Lalu orang yang meninggal setelah maghrib pada 1 Syawal tetap wajib dizakati.
Sedangkan bayi yang lahir, ya, bayi yang lahir setelah maghrib, nah ini tidak dizakati. Oke. Berapa jumlahnya? Yaitu 1 soh atau 2,5 kg per orang, atau lebih juga boleh. Berupa apa? Beras, gandum, atau makanan pokok. Nah, manfaatnya apa zakat fitrah ini? Membuat orang yang lemah, fakir, miskin ini menjadi senang, membersihkan diri dari sikap egois, sebagai wujud syukur, mencegah orang miskin berbuat maksiat, ada hubungan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Ya. Kita lihat di sini. Zakat mal adalah zakat harta. Dengan kata lain, zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima, ya, dengan jumlah dan batasan tertentu. Dalam surat At-Taubah 103, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi dengan adanya zakat ini menjadikan harta kita menjadi bersih, suci, dan jiwa kita menjadi tentram. Macam-macam zakat mal. Zakat sendiri dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal ada zakat emas dan perak, ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, juga harta temuan atau riskas. Nah, lalu sekarang berkembang ada zakat profesi. Contohnya apa ya? Guru. Nah, guru, dosen, orang-orang punya profesi pekerjaan, itu di kantor ada zakatnya namanya profesi. Karena yang hebat, seseorang wajib zakat apabila ada syaratnya ini. 1. Islam, merdeka, balik dan berakal, mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab itu adalah jumlah minimal yang harus dikeluarkan. Syarat harta zakat mal apa saja? Yang pertama adalah hak milik penuh. Jadi harta itu memang milik kita sepenuhnya. Berkembang, memiliki potensi untuk diberikan produktif atau keuntungan. Nisab yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Haul yaitu telah dimiliki atau berlaku selama 1 tahun. Kalau hewan ternak digembalakan di rumput tanpa membeli, khusus zakat. Ya, ini ada tabelnya. Lalu zakat profesi ini dikiaskan atau disamakan dengan zakat pertanian, ya. Juga boleh dikiaskan dengan zakat emas. Nisabnya ini kalau dengan zakat pertanian 524 kg diberikan setiap bulan. Kalau emas 85 gram 1 tahun dimiliki. Berapa keluarnya? 2,5%. Sebagai contoh, gaji 1 bulan kalikan 2,5%. Jadi 2,5%-nya diambil apabila sudah mencapai seharga beras 524 kg atau emas seberat 85 gram. Baik, sekarang perdagangan. Ini juga dihitung dari emas 85 gram. Haulnya 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Zakat emas dan perak ini jelas apabila ukurannya sudah lebih atau sama dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Sudah dimiliki 1 tahun emas tersebut, maka dikeluarkan berapa? 2,5%. Tabungan, namanya kita punya tabungan, kok besarnya itu hampir sama atau lebih dari 85 gram emas, ya, maka sudah dimiliki 1 tahun, keluar juga 2,5%. Zakat pertanian itu contohnya beras. Ini kalau sudah mencapai 524 kg ketika panen, ya, maka dikeluarkan 10%. Kenapa 10%? Jika airnya ini tidak beli, 5% kalau airnya beli, ya,
demikian. Nah, ini dalam satu hadis disampaikan tidak ada balasan bagi pemilik unta, sapi atau kambing kemudian tidak mengeluarkan zakat. Nah, orang punya hewan nggak mau zakat, maka hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan ukuran yang lebih besar, lebih gemuk, sambil menundukkan dan menendangnya. Subhanallah. Jadi hati-hati ya. Ini kita punya hewan kalau tidak dizakati, jadi akan menyusahkan kita di akhirat. Sebagai contoh, unta dalam 1 tahun kita kok punya 5 ekor, maka harus dikeluarkan 1 ekor kambing. Sapi kita miliki selama 1 tahun, jumlahnya kok sudah mencapai 30 ekor, maka kita harus zakat 1 ekor kambing. Kambing selama 1 tahun kita punya 40 ekor, maka kita harus keluarkan 1 ekor kambing. Nah, ini ya, ada 8 golongan menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Yang kedua, miskin, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Amil, mereka yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariat. Hamba sahaya ada termasuk budak yang ingin memerdekakan dirinya. Warin, orang yang punya hutang dan berat baginya untuk melunasinya, bahkan kebutuhannya sehari-hari ini butuh sekali. Lalu yang ke-7, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dengan kegiatan dakwah atau jihad dan sebagainya. 8, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Selain mustahik, ada orang yang tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh. 1, orang yang menafkahkannya menjadi tanggungan muzaki. Non muslim, orang kaya, Nabi Muhammad beserta keluarganya ini tidak menerima zakat. Keutamaan zakat, sekalian: 1, mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat, termasuk saudara seagama, masuk golongan orang yang petunjuk, termasuk yang akan mewarisi surga Firdaus. Ancamannya apa? 1, termasuk golongan yang munafik. Kalau orang tidak mau zakat, disiapkan jalan yang sukar oleh Allah, mendapatkan siksa yang pedih di akhirat, termasuk golongan orang kafir. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang kaya, mampu untuk berzakat dan diberikan kemampuan untuk mau berzakat. Sekarang soal latihannya apa? 1, coba Anda tuliskan pengertian zakat. Yang kedua, apakah perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Yang ketiga, sebutkan 5 hikmah zakat. Yang keempat, ini adalah soal menghitung ya. Pak Ali mempunyai emas berat 120 gram. Telah dimiliki selama 1 tahun. Jika harga emas ini adalah 850.000 per gramnya, pertanyaannya, apakah Pak Ali sudah wajib zakat? Ya. Kalau sudah, berapa rupiah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali? Oke, baik. Anak-anak yang hebat, semoga bermanfaat ya. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.